Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin ya rabbal Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam kesehatan. Kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semua dalam keadaan sehat. Insya Allah kalau sehat itu kita akan produktif. Insya Allah kalau orang yang produktif itu akan mengukir sejarah tentang produktivitasnya, sehingga di suatu saat nanti di masa yang akan datang Anda akan memberi kenangan yang terbaik untuk orang-orang sebelum kalian semua atau sesudah kalian semua. Ya. Artinya kita setiap saat harus memiliki aktivitas yang memberikan perubahan kepada diri kita sendiri. Nah, pada pertemuan kita kali ini adalah pekan terakhir di semester ganjil, ya, di mana materi yang akan Anda pelajari adalah berkaitan dengan sejarah Islam. Ya, sejarah Islam ini kan ketika di kelas 10 Anda mempelajari tentang awal Islam atau dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Berikut di Mekah ya di semester pertama, kemudian di Madinah di semester kedua, kemudian perkembangan Islam pada abad pertengahan di kelas 11, perkembangan Islam pada masa modern di kelas 11. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perjalanan sejarah Islam masuk ke Indonesia atau proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Di antaranya ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia ini. Satu ada yang disebut dengan teori Gujarat, Persia, Arab, ya. Kemudian ada beberapa pendapat ahli sejarah Indonesia, di antaranya ada Hamka, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu mulai abad ke-7. Snokogron, seorang pemikir, ya, Snokogron, menurut Snokogron, Islam masuk ke Indonesia itu menurut mereka, menurut dia itu adalah abad ke-13. Jadi memang ada dua pendapat masuknya Islam ke Indonesia itu. Satu, ada yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Arab langsung, bahkan ketika Rasulullah ada, ya, ketika Rasulullah ada, Islam itu sudah masuk ke Indonesia. Itu dalam menurut teori Arab. Jadi orang-orang Arab langsung datang ke Indonesia, yaitu abad ke-7. Tapi menurut pendapat yang lain, abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia. Dua-duanya adalah benar, ya. Jadi perjalanan masuknya Islam ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 dan mendapatkan pengakuan atau perjalanan itu sampai ke abad ke-13, berarti berapa ratus tahun? Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 600 tahun. Ya, mulai Islam masuk ke Indonesia dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13. Dan memang puncak-puncaknya kejayaan Islam itu abad ke-13. Nah, yang harus kalian pelajari adalah bagaimana Islam mulai masuk dan menyebar luas di Indonesia, sehingga Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya ada beberapa peran ulama, ya, di dalam menyebarkan ajaran Islam. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para ulama di dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, di antara strategi penyebaran
ajaran agama Islam di Indonesia itu diantaranya itu ada 6. Satu, melalui perdagangan, dan itu bisa dibuktikan bahwa orang-orang Arab dulu itu sukanya itu berkeliling dan hingga singgah di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah tempat yang atau negara yang subur dan makmur dengan rempah-rempahnya dan lain sebagainya. Nah, maka Indonesia itu menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antara Arab dan Cina. Jadi sebelum ke Cina, singgah dulu ke Indonesia, dari Indonesia baru ke Cina. Begitupun orang Cina, sama, gitu ya. Jadi melalui perdagangan. Yang kedua, melalui pernikahan. Nah, Anda bisa bayangkan pernikahan. Kenapa melalui pernikahan? Orang Indonesia yang memiliki tradisi dan budaya pada saat itu, ya, kerajaan, kemudian ada Hindu, Buddha, animisme dan dinamisme, ya, kemudian dikuasai oleh para raja, dan para raja itu ada memiliki gadis-gadis yang cantik. Orang-orang Arab itu tertarik, ya, kemudian mereka menikah. Setelah menikah punya keturunan. Nah, mulai dalam pendidikan, proses pernikahan itu kan ada pendidikan dakwah di dalam lingkungan keluarga tuh. Akhirnya punya anak, anaknya menjadi agama Islam. Kemudian yang ketiga, melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini bahkan pendidikan tertua di Indonesia itu adalah pendidikan pesantren. Ketika sudah menikah, memiliki anak-anak, ya, di mana anak-anaknya harus dididik, maka berdirilah pondok-pondok atau tempat-tempat pendidikan. Kalau dulu namanya maktab, kalau di Sumatera itu namanya surau, kalau di Jawa namanya pesantren. Nah, sekarang sudah ada akan diperingati Hari Santri sekarang ya. Setiap bulannya itu tanggal 22 itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Itu ada Hari Santri karena memang diakui atau mau tidak mau bahwa sangat besar sekali kontribusi umat Islam, khususnya pendidikan pesantren, itu merupakan pendidikan yang mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Ya, perlawanan terhadap penjajah itu diawalinya dari pesantren. Ya, makanya di Indonesia itu pendidikan yang paling tertua di Indonesia adalah pendidikan pesantren. Nah, sekarang kan sudah modern pesantrennya, ada boarding school dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, melalui kegiatan tasawuf. Orang Indonesia itu senang dengan hal-hal yang mistis. Hindu dan Buddha itu seperti itu ya, senang terhadap hal-hal yang sifatnya mistis, sifatnya spirit, ya. Nah, di dalam Islam itu ada ajaran tasawuf, itu mirip-mirip sehingga mereka mudah menerimanya. Kan ada tabib, ada yang suka harukiah gitu ya. Nah, itu di situ mulai. Jadi melalui ajaran tasawuf itu yang senada seirama dengan tradisi-tradisi animisme dan dinamisme atau Hindu dan Buddha. Nah, dikemas di dalam Islam itu ada ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu apa? Mengajarkan atau mengajak diri kita supaya dekat kepada Sang Maha Pencipta, pada Allah. Nah, akhirnya bisa diterima. Kemudian yang kelima, melalui seni, ya. Di antaranya dilakukan oleh para wali songo. Nah, itu abad ke-12, abad ke-13. Para wali itu menyampaikan ajaran Islam itu melalui seni. Wali songo itu ada berapa? Ada 9. Songo teh 9. Ya, di antaranya ada yang terkenal seni itu melalui pewayangan. Kemudian, nah sekarang apalagi media seni hari ini itu bisa dijadikan media dakwah untuk Anda semua dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah dengan strategi politik di mana para ulama itu masuk ke wilayah-wilayah istana atau kerajaan dan mereka memiliki pengaruh ya yang besar terhadap pertimbangan-pertimbangan yang atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sang raja pada saat itu, sehingga Islam mudah. Ketika rajanya sudah Islam,
maka dia memiliki kekuasaan penuh untuk mengajak rakyatnya untuk memasuki ajaran agama Islam. Jadi ada 6 strateginya. 1 melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui ajaran tasawuf, yang kelima melalui kegiatan seni, ya, yang keenam melalui kegiatan politik. Itulah strategi dakwah Islam pada saat itu. Yang perlu kalian teladani adalah kenapa ulama-ulama terdahulu begitu berhasil menguasai Indonesia, yang akhirnya Indonesia menjadi mayoritas beragama Islam. Ada apa dengan mereka? Atau bagaimana cara mereka menyampaikan dakwahnya? Nah, sekarang apa yang terjadi? Banyak sekali hari ini, ya, di Indonesia terutama, orang yang merasa benar dirinya sendiri sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Nah, ulama dulu apakah seperti itu? Tidak. Ya, justru mereka berstrategi bagaimana dia menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang santun. Nah, silakan nanti materinya sudah ada di LMS. Kemudian silakan kalian perdalam, dan ada metode pembelajarannya itu adalah metode timeline sejarah. Jadi Anda setelah membaca bukunya, Anda tulis tuh timeline sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia itu mulai abad ke-7 sampai ke-13. Jadi Anda bisa timeline sejarah itu buat garis sejarah, gitu ya. Ini abad ke-7 awal masuk Islam. Kemudian abad ke-13, bahkan misalnya mungkin sampai sekarang. Nah, nanti pada masa abad ke-7 sampai abad ke-13 itu, pada tahun berapa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut kemampuan Anda saja. Dapat Anda analisa yang seadanya di buku maksudnya. Misalkan Wali Songo itu terlahir atau ada itu tahun berapa? Anda tuliskan. Mulai dari Wali Songonya, misalkan yang ke-1 Sunan siapa misalkan, ya. Yang tahun berikutnya secara berurutan. Jadi mulai dari urutan tahun terkecil sampai nanti yang terbesar ke sini. Gitu ya. Itu diantaranya. Jadi silakan nanti kalian mempelajarinya melalui metode timeline sejarah. Anda buatkan di dalam buku garis sejarahnya abad ke-7 sampai abad ke-13. Nanti tuliskan momen-momen pada tahun tersebut yang ada di buku, peristiwa yang terjadinya apa saja. Itu ya. Nah, terakhir, kenapa kita harus belajar sejarah? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wal takum min di dalam Al-Qur'an menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, katanya ya. Kenapa kita harus belajar sejarah? Bahkan tadi di awal Bapak sudah menyampaikan, ya. Kita mempelajari sejarah itu adalah untuk bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang lalu, kemudian Anda ambil pelajarannya, contoh-contoh yang baiknya, untuk memperbaiki diri kita dalam kehidupan nanti di masa yang akan datang. Gitu kata Al-Quran. Jadi pendekatan sejarah ini adalah merupakan pendekatan bagaimana kita memperbaiki diri dengan mempelajari peristiwa-peristiwa masa yang lalu. Itulah hikmah sejarah. Oleh karena itu sejarah itu perlu kalian pelajari. Makanya ada mata pelajaran sejarah. Bukan hanya sejarah Islam kan Anda belajarnya, sejarah Indonesia atau sejarah nasional gitu. Nah, Islam pun harus dipelajari. Kenapa? Karena Islam itu pernah berjaya. Islam itu pernah menjadi negara superpower pada abad ke-13. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Nah, tinggal sekarang apakah betul yang katanya Islam di Indonesia itu akan menjadi bagian umat Islam yang kuat di masa yang akan datang? Gitu
gitu ya. Bahkan cahaya Islam itu akan datangnya dari Indonesia di masa yang akan datang, gitu ya. Nah itu kan tugas kita semua untuk mempelajari hal tersebut. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.